Antoine Semenyo tampil luar biasa bersama Bournemouth dan menjadi incaran klub-klub besar Inggris jelang bursa transfer Januari. Manchester City disebut paling depan dan menjadi tujuan impiannya dengan klausul rilis 65 juta pounds yang aktif awal Januari. Namun orang-orang terdekat Semenyo khawatir kepindahan ke klub bertabur bintang, terutama City, bisa menghambat berkembangannya karena minim jaminan menit bermain. City, United, dan Liverpool sudah melakukan kontak awal, sementara keputusan Semenyo dinilai beresiko menjadi pedang bermata dua bagi karirnya. Marc-Andre ter Stegen kini menjadi kiper ketiga di Barcelona, kalah bersaing dengan Joan Garcia dan Wojciech Szczęsny. Saat ini, klub ingin melepas atau meminjamkannya pada bursa transfer musim dingin untuk mengurangi beban gaji dan membuka ruang bagi pembelian bek tengah. Namun ter Stegen memilih tetap bertahan hingga akhir musim karena masih mengincar menit bermain di Piala Super Spanyol dan Copa del Rey. Ia hanya akan mempertimbangkan pindah jika ada tawaran yang menjaminnya sebagai starter demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 dan melanjutkan karir internasionalnya. Barcelona dikabarkan tengah mencari penyerang baru karena kontrak Robert Lewandowski akan habis Juni mendatang dan usianya sudah 37 tahun. Salah satu target utama adalah Dusan Vlahovic dari Juventus. Peluang merekrut Vlahovic cukup besar karena kontraknya juga berakhir akhir musim, sehingga Barcelona bisa mendapatkannya gratis atau dengan harga lebih murah jika dibeli Januari. Namun jika direkrut lebih cepat, Vlahovic belum bisa langsung dimainkan karena kondisi cedera dan diprediksi baru tampil Maret 2026. Vlahovic dinilai cocok menggantikan Lewandowski karena memiliki gaya bermain serupa sebagai target man yang mampu membuka ruang. Meski sempat muncul kabar akan dipinjamkan demi menambah jam terbang, Real Madrid dikabarkan tidak berniat melepas Franco Mastantuono. Pelatih Xabi Alonso masih membutuhkan jasanya untuk menambah kedalaman skuad. Sejauh ini Mastantuono sudah tampil 10 kali di Liga Spanyol, meski sebagian besar belum bermain penuh karena harus bersaing dengan pemain seperti Rodrigo, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Selain berposisi sebagai winger, Mastantuono juga bisa dimainkan sebagai gelandang tengah. Fleksibilitas tersebut membuat Alonso memilih mempertahankannya, terutama untuk menghadapi jadwal padat pada awal tahun 2026. Manchester United dikabarkan mendapat angin segar dalam upaya merekrut Conor Gallagher pada bursa transfer Januari 2026. Atletico Madrid disebut siap membuka pintu transfer setelah Gallagher melakukan pembicaraan dengan pelatih Diego Simeone mengenai masa depannya. Meski Simeone sebenarnya ingin mempertahankan sang gelandang, klub tidak bisa menjamin menit bermain reguler, terutama di tahun yang bertepatan dengan Piala Dunia 2026. Atletico menilai kualitas Gallagher terlalu baik jika hanya mengisi bangku cadangan, sehingga bersedia melepasnya asalkan klub peminat mampu memenuhi syarat dan permintaan yang diajukan. Sejak diambil alih oleh konsorsium Blue Co, Chelsea semakin sering merekrut pemain dan pelatih yang memiliki latar belakang Manchester City, termasuk nama-nama seperti Cole Palmer, Romeo Lavia, Tosin Adarabioyo, Jamie Gittens, hingga Enzo Maresca. Tren ini membuat nuansa The Sky Blues semakin terasa di Stamford Bridge. Terbaru, Chelsea dikabarkan membidik James Mikate, gelandang Man City, yang disebut sebagai penerus Palmer. Ketertarikan terhadap Mikate sebenarnya sudah muncul sejak ia masih berada di Akademi City, dan kini kembali menguat karena Chelsea ingin memperkuat lini tengah mereka untuk musim depan. Arsenal tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain baru pada bursa transfer Januari, menyusul badai cedera yang menimpa tim. Meski masih memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 42 poin, performa The Gunners menurun dalam 2 bulan terakhir, sehingga jarak dengan Manchester City di posisi kedua dan Aston Villa di posisi ketiga semakin tipis. Manajer Mikel Arteta mengakui cedera memengaruhi performa tim dan menegaskan bahwa Arsenal akan memantau situasi di bursa transfer dengan seksama. Namun, ia belum memastikan apakah tim akan benar-benar membeli pemain baru atau tidak, karena keputusan itu tergantung pada kebutuhan tim dan ketersediaan pemain. Marcus Rashford kemungkinan besar akan meninggalkan Barcelona karena klub diperkirakan tidak akan mengaktifkan klausul pembeliannya setelah musim 2025-2026. Sebagai penggantinya, Barcelona menargetkan Savinho dari Manchester City.
Savinho berusia 21 tahun dianggap cocok dengan filosofi Barca karena kecepatan, teknik, dan potensi besarnya. Meski jarang bermain di Man City karena persaingan ketat, Barcelona berencana mencoba meminjamnya dengan opsi duli. Klub melihat Savinho sebagai solusi jangka panjang yang sesuai kualitas dan kondisi keuangan mereka, sambil terus memantau situasinya sebelum keputusan final. Florian Wirtz akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Liverpool melawan Wolves setelah 16 penampilan, menandai momen penting bagi pemain muda ini. Legenda MU Wayne Rooney menilai Wirtz sudah memberikan dampak signifikan bagi tim, meski belum mencetak gol sebelumnya. Rooney juga membandingkan adaptasi Wirtz di Premier League dengan Bastian Schweinsteiger di MU, yang juga butuh waktu menyesuaikan diri dengan kecepatan dan intensitas liga. Menurut Rooney, Wirtz mulai memahami permainan di Inggris dengan baik dan menunjukkan kemampuan untuk mencari posisi yang tepat di lapangan. Ia optimis Wirtz memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjadi salah satu pemain top Liverpool di masa depan. Juventus membuka peluang untuk memulangkan Radu Dragusin dari Tottenham Hotspur setelah bek 23 tahun asal Rumania itu memberi sinyal positif. Klub menilai pengalaman Dragusin di Italia dan Inggris menjadikannya opsi realistis untuk memperkuat lini belakang. Meski pernah mengalami cedera, sang pemain siap kembali dan negosiasi sedang berjalan. Juventus tetap fokus pada lini tengah dan bek kanan, tetapi Dragusin menjadi pilihan menarik untuk bek tengah karena usia, kemampuan adaptasi, pengalaman di berbagai liga, serta motivasi dan kesiapan pribadinya yang tinggi untuk kembali bersinar di Serie A. Paris Saint-Germain kini fokus pada pemain muda dan tidak lagi membeli bintang mahal. Sejak Luis Enrique menangani tim pada 2023, strategi klub adalah memboyong pemain muda berbakat untuk dipoles menjadi bintang di masa depan. Contohnya, Khvicha Kvaratskhelia dibeli seharga 70 juta euro pada 2025, tetapi masih berusia 24 tahun dan dianggap sebagai pemain muda. Saat ini, tulang punggung PSG banyak diisi pemain muda seperti Nuno Mendes, Joao Neves, Barcola, dan Doué. Direktur olahraga Luis Campos menegaskan strategi mereka adalah membangun tim muda dengan potensi besar, bukan mengincar nama besar. Bahkan sudah mengamati talenta dari Piala Dunia U17 untuk masa depan klub. Nico Schlotterbeck menjadi incaran beberapa klub besar termasuk Barcelona, Bayern Munich, dan Real Madrid. Barcelona kemungkinan besar tidak bisa membelinya karena masalah keuangan, sementara Bayern Munich hampir mempertahankan Dayot Upamecano sehingga fokus mereka tidak sepenuhnya pada Schlotterbeck. Real Madrid kini menjadi kandidat terkuat untuk merekrut bek asal Jerman tersebut. Akan tetapi, Dortmund berencana mempertahankan Schlotterbeck dengan perpanjangan kontrak hingga 2027. Namun jika sang pemain benar-benar hengkang, klub sudah menetapkan harga minimal 70 juta euro untuk transfernya. Perburuan Giacomo Raspadori memasuki tahap penting dengan AS Roma mempercepat upaya perekrutan di bursa musim dingin. Striker asal Italia itu dijadwalkan bertemu pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, untuk menentukan masa depannya. Meski dihargai Simeone, Raspadori kesulitan mendapatkan tempat di Madrid, sehingga pertemuan ini menjadi kunci untuk memutuskan apakah ia tetap di Spanyol atau kembali ke Italia. Roma menawarkan pinjaman senilai 2-3 juta euro hingga Juni, dengan klausul pembelian 15 juta euro jika klub lolos Liga Champions, sementara Atletico menetapkan harga sekitar 22 juta euro. Meskipun ada perbedaan, kesenjangan tersebut dianggap masih mungkin diatasi, membuka peluang besar bagi Raspadori untuk memperkuat lini serang Giallorossi. Liverpool dikabarkan tengah bersiap untuk belanja pemain, tidak hanya di lini belakang, tetapi juga mencari talenta ofensif kelas atas, dan Kenan Yildiz menjadi salah satu target potensial. Penyerang muda Juventus berusia 20 tahun ini dinilai cocok dengan kebutuhan jangka panjang The Reds. Liverpool dan Juventus dilaporkan telah melakukan beberapa kali kontak terkait kemungkinan transfer Yildiz, yang membuat Juventus bergerak cepat untuk mengamankan masa depan pemain tersebut dengan kontrak baru. Nilai transfer Yildiz sendiri diperkirakan mencapai 88 juta pounds, mencerminkan tingginya penilaian klub terhadap talenta internasional Turki ini. AC Milan mendapat kabar baik jelang laga lanjutan Liga Italia setelah Rafael Leao kembali berlatih bersama tim utama.
Penyerang sayap asal Portugal dan pemain kunci Milan itu berpeluang tampil saat Rossoneri bertandang ke markas Cagliari, memberi pelatih Massimiliano Allegri opsi tambahan untuk meningkatkan daya gedor tim. Kembalinya Leo menjadi kabar yang menenangkan publik San Siro, terutama setelah sang pemain absen akibat cedera dalam 3 pertandingan terakhir, yang sempat membuat kontribusi ofensif Milan berkurang. Kehadirannya juga penting menjelang laga Liga pertama Milan di tahun kalender 2026. Barcelona memantau pasar transfer jelang jendela Januari untuk memperkuat lini pertahanan dengan fokus pada opsi yang realistis secara finansial. Salah satu target mereka adalah Stefan De Vrij dari Inter Milan yang dinilai memiliki pengalaman dan profil sesuai kebutuhan jangka pendek klub Katalan. Namun peluang transfer De Vrij tergantung pada Inter Milan yang hanya bersedia melepasnya jika berhasil mendatangkan bek tengah pengganti. Klub Serie A tersebut telah mengidentifikasi 2 target domestik dan kepergian De Vrij baru akan disetujui jika salah satu transfer tersebut terrealisasi demi menjaga kedalaman skuad di sektor pertahanan. Sejak meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2024, Nico Paz tampil gemilang di Como dan menjadi salah satu pemain muda terbaik Serie A. Rumor kepulangannya ke Santiago Bernabeu semakin kuat untuk musim panas 2026, mengingat Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali yang terjangkau dan membutuhkan pemain seperti dia. Nico juga diminati klub-klub besar Eropa seperti Inter Milan, Tottenham, dan Manchester United. Menurut laporan, kepulangan Nico ke Madrid dianggap hampir pasti, dengan persyaratan pribadi hampir disepakati. Sementara biaya transfer ke Como kemungkinan melibatkan kompensasi tambahan, meski opsi pembelian kembali hanya 9 juta euro. Pelatih Chelsea Enzo Maresca merasa frustasi dengan kebiasaan Chelsea yang kerap membuang keunggulan, termasuk kekalahan 1-2 dari Aston Villa di Stamford Bridge akhir pekan lalu. Musim ini, The Blues sudah kehilangan total 13 poin dari posisi unggul di Premier League, termasuk 6 poin yang hilang di kandang sendiri. Maresca mengakui kesulitan menjelaskan fenomena ini, menyoroti bahwa tim sering kehilangan kendali setelah kebobolan. Ia menekankan pentingnya memahami penyebab masalah tersebut dan belajar mengelola situasi agar keunggulan yang diraih dapat dipertahankan lebih baik di masa depan. Ryan Cherki kini menjadi pusat permainan Manchester City, bukan lagi sekadar pelapis. Sejak awal November, Pep Guardiola rutin menurunkannya sebagai starter, dan Cherki membalas kepercayaan tersebut dengan performa gemilang. Dalam 8 laga terakhir, ia mencetak 2 gol dan 5 assist, seluruhnya dari permainan terbuka, menunjukkan kreativitas murninya. Cherki piawai menciptakan peluang dari ruang sempit dengan visi, kontrol bola, dan keberanian mengambil resiko. Fleksibilitasnya memungkinkan ia bergerak di kanan, kiri, maupun tengah lapangan. Statistik umpan terobosannya pun paling tinggi di Premier League sejak November, menegaskan perannya sebagai kreator utama tim. Pertandingan Chelsea melawan Bournemouth pada pekan ke-19 Premier League musim 2025-2026 berlangsung di Stamford Bridge. Duel Liga Inggris ini berakhir tanpa pemenang dengan skor 2-2. Bournemouth unggul lebih dahulu melalui gol David Brooks pada menit ke-6. Chelsea kemudian berbalik memimpin setelah Cole Palmer sukses mengeksekusi penalti di menit ke-15, disusul gol Enzo Fernandez pada menit ke-23. Namun, Bournemouth mampu menyamakan kedudukan lewat gol Justin Kluivert pada menit ke-27. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 2-2 tidak berubah dan Chelsea pun gagal mengamankan 3 poin. Arsenal mengakhiri paruh musim Liga Inggris 2025-2026 dengan posisi teratas klasemen setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Aston Villa. Dalam pertandingan tersebut, penguasaan bola kedua tim berlangsung relatif seimbang, namun Arsenal tampil lebih tajam dengan menciptakan lebih banyak peluang dan tembakan ke gawang. 4 gol The Gunners masing-masing dicetak oleh Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus. Sementara itu, Aston Villa hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol Ollie Watkins pada masa injury time babak kedua. Berkat hasil ini, Arsenal mengoleksi 45 poin dan semakin kokoh di puncak klasemen. Manchester United gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 1-1 oleh Wolverhampton pada pekan ke-19 Liga Inggris. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Setan Merah tampil dominan dan menciptakan sejumlah peluang sejak awal pertandingan.
Keunggulan lebih dulu didapat melalui gol Joshua Zirkzee di babak pertama. Namun Wolverhampton mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat tandukan Ladislas Krejci. Pada babak kedua, Man United kembali menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor imbang bertahan hingga peluit akhir dibunyikan.